warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabar mahasiswa baru semua? Selamat datang di dunia baru kalian. Dunia baru apa? Dunia baru yang tentunya mungkin selama ini sudah menjadi impian mahasiswa semua. Betul tidak? Ya, saat ini Anda telah menjadi seorang yang memiliki peran dan tugas baru. Anda sudah dilantik menjadi mahasiswa baru Stikes Kendal. Ya, jadi mau tidak mau Anda harus menyadari bahwa saat ini Anda sudah menjadi seorang mahasiswa. Bagaimana? Terus semangat ya. Ya. Baik. Sebelum saya menyampaikan materi pada siang hari ini, tentu kita akan lebih akrab dengan perkenalan lebih dahulu. Mungkin di sini teman-teman semua ada yang sudah pernah melihat saya, mungkin di Indosiar atau di TVRI barangkali. Ya, jadi memang wajah saya ini juga mirip artis ya. Oke, kira-kira mirip siapa? Iya, tebak sendiri ya. Baik, tidak perlu panjang lebar, saya perkenalannya ini singkat saja. Saya di sini biasa dipanggil Bules, ya. Dimana nama panjang saya ini Lestari Eko Darwati. Saya lahir kira-kira lebih tepatnya 34 tahun yang lalu, tahun 1986, dan hari ini saya alhamdulillah sudah berkeluarga sampai dengan hari ini ya, dengan dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Dulu saya adalah alumni Stikes Kendal karena saat pendidikan sarjana dan juga profesi saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang kita cintai ini. Saya lulus tahun 2008 itu sarjana, kemudian melanjutkan ke jenjang profesi yaitu profesi nurse 1 tahun. Lulus tahun 2019. Kemudian saya melanjutkan studi di program studi Magister Keperawatan dengan peminatan keperawatan gawat darurat di Universitas Brawijaya Malang. Lulus tahun 2015, jadi baru 5 tahun yang lalu. Baik, jadi saya setelah lulus studi, saya bekerja, mulai meniti karir tahun 2009. Setelah beberapa bulan saja setelah saya lulus dari program studi sarjana dan juga nurse, karena memang di Stikes ini alhamdulillah kita tidak perlu menunggu lama dalam mencari kerja. Jadi saya lulus Februari, saya dapat kerja bulan di tahun yang sama 2009. Ya, waktu itu saya mulai magang ya di IGD, instalasi gawat darurat Rumah Sakit Suwondo Kendal. Kemudian selanjutnya saya belum resmi menjadi dosen, saya sudah mengajar di sini di Stikes Kendal 2 tahun sampai 2011. Kemudian diangkat atau mendapatkan nomor induk dosen nasional itu mulai 2011 sampai dengan saat ini. Jadi kira-kira 9 tahun ya, 9 tahun saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan keperawatan. Baik, demikian sekilas perkenalan dari saya. Kita langsung ke materi ya. Materi yang akan saya bawakan ini adalah materi yang sebetulnya mungkin mahasiswa semuanya sudah pernah membaca ya, dan apalagi saat ini kita itu sudah mengalami bersama-sama, tidak hanya kita Stikes Kendal tapi juga Indonesia bahkan dunia ya, yaitu yang namanya bencana. Nah, bencana ini kita tidak bisa hindari, tidak bisa kita prediksi ya, apalagi yang namanya bencana alam. Mungkin bisa secara saintis ya diprediksi, namun
menimpa siapa kita tidak pernah tahu, gitu ya. Nah, oleh karenanya siapapun itu, lembaga apapun itu, dimanapun berada, harus siap yang namanya menghadapi suatu bencana. Nah, kita insan akademis, ya, Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, tentu harus tahu dan juga harus mampu dalam menghadapi bencana. Sebelum saya ke materi, mahasiswa semuanya, apakah sudah pernah mengalami bencana sebelumnya selain pandemi COVID ini? Mungkin iya, dari beberapa dari Anda. Ya, mungkin juga ada yang alhamdulillah belum pernah sama sekali. Hanya bencana kecil gitu ya, kanker misalnya ya. Oh, bukan bencana ya itu ya. Ya, itu bencana pribadi. Oke lah ya. Baik, di sini saya tidak akan menjelaskan apa itu bencana dan lain-lain, tapi yang jelas kita semua harus siap siaga menghadapi yang namanya ketidakmampuan untuk menanggulangi sendiri. Ketika sesuatu itu datang kepada kita dan kita tidak bisa untuk menanggulanginya sendiri, namun kita berada dalam kondisi yang benar-benar butuh bantuan. Di sini pentingnya yang namanya kesiapsiagaan. Baik, ya, kita tahu bahwa Indonesia ya itu merupakan salah satu negara di dunia yang bisa disebut sebagai gudangnya. Saya tidak menyebut hypermarket ya. Kalau hypermarket itu ada transaksi jual beli. Tapi kalau gudang itu sepertinya tempat penyimpanan gitu ya, yang banyak sekali barang-barang di situ. Nah, ini saya sebut sebagai gudangnya bencana. Apapun bencana bisa terjadi di Indonesia. Ya, kalau ini teman-teman semua kelahiran tahun berapa? Sekarang umur berapa? 20, 19, 21? Ya, mungkin belum pernah mengalami semua bencana yang ada di Indonesia. Tetapi Anda tahu bencana apa yang tidak ada di Indonesia? Ya, hampir setiap bencana ada. Setiap bencana ada di Indonesia, baik yang alam maupun non alam. Ya, kenapa bisa demikian? Salah satu faktornya karena Indonesia ini berada pada, secara geografis itu berada pada cincin api, atau istilahnya Anda sudah familiar dengan istilah ring of fire, gitu ya, ring of fire. Apa itu artinya? Artinya Indonesia itu berada di wilayah yang secara geografis rentan terhadap pergerakan tanah, ya. Kemudian tabrakan lempeng-lempeng tektonik, ya, yang membentang di sekitar Indonesia. Oleh karenanya Indonesia rawan yang namanya gempa, tanah longsor, ya, banjir, dan lain sebagainya. Dan Indonesia itu punya banyak gunung. Ya, itu beberapa faktor ya yang melatar belakangi kenapa Indonesia bisa menjadi gudangnya bencana. Nah, tidak hanya bencana-bencana yang karena faktor geografis ya, tapi juga bencana-bencana yang lain seperti bencana biologi yang seperti kita rasakan bersama ini. Ya, ini juga menjadi masalah. Ya. Pertanyaannya kan begini, apakah masyarakat kita siap menghadapi bencana? Harus siap, mau tidak mau, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Menyadari betul peran masing-masing. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin memaparkan bagaimana peran perguruan tinggi ya, dalam kesiapsiagaan bencana. Bukankah, ya mungkin Anda bertanya, bukankah itu tanggung jawabnya BNPB, Bu? Tidak hanya itu, kita ingat bahwa kerangka kerja Sendai, Anda mungkin sudah membaca itu, kalau mengikuti tren ya, kebencanaan itu. Apa itu? Kerangka kerja Sendai ini kalau yang belum tahu, ini saya review ya.
itu sebuah instrumen turunan dari kerangka aksi Hyogo ya, tahun 2005 sampai 2015, di mana goalnya, tujuan akhirnya adalah membangun ketahanan negara dan masyarakat terhadap bencana. Di sana banyak program, ya, program macam-macam untuk tujuan akhirnya adalah menguatkan masyarakat, bagaimana masyarakat ini tangguh terhadap bencana, siap menghadapi bencana, sehingga ketahanan negara dapat terwujud. Seperti itu. Oleh karenanya, semua lini, semua pihak kita harus bekerja sama menghadapi yang namanya bencana. Karena bencana ini tidak bisa kita hadapi sendiri, tidak bisa negara dalam arti di sini lembaga khusus misalnya BNPB yang harus menghadapi, tapi semua pihak, lintas sektor istilahnya, ya, lintas sektor, mulai dari sektor keamanan, sektor kesehatan, ya, sektor komunikasi, logistik dan lain-lain, komunikasi sampai pada pendidikan. Nah, kita itu pada sektor pendidikan, itu pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Nah, nanti kita lihat kita itu sebetulnya perannya apa. Ya kan? Kalau kemarin mungkin Bapak Ibu atau mahasiswa semua di sini masih belum menjadi mahasiswa, mungkin perannya adalah membantu begitu ya, membantu atau jadi relawan gitu. Atau paling tidak mengedukasi dengan kemampuannya sendiri, atau yang pernah jadi anggota pramuka, PNS dan lain-lain mungkin pernah membantu ikut bagaimana berbagi sesuatu dengan masyarakat saat kita. Nah, sekarang ini perguruan tinggi, kita harus tahu perannya apa, ya. Kesiapsiagaan kita seperti apa, Pak? Kita lihat ya. Teman-teman semua, saat ini telah terjadi perubahan paradigma. Ya, kalau dulu itu bencana terjadi baru kita, ya, istilahnya orang Kendal bilang itu tergopok-gopok, ya, waduh bencana sudah di depan mata kita baru beraksi, gitu kan? Duh, gimana ini? Ada banjir sudah menutupi ya suatu area misalnya ya di Kendal ini sering sekali terjadi banjir. Nah, hal itu mengakibatkan apa? Dampaknya semakin luas, kemudian semakin banyak. Nah, sekarang ini paradigmanya sudah berbeda, berganti. Ya, lebih ke arah upaya apa? Preventif, ya, pencegahan. Nah, pencegahan ataupun antisipatif ini. Kenapa? Karena kita harus betul-betul siap, tidak menunggu. Ya, ibarat perang itu kita latihan dulu, kita harus mengenali dulu. Ini medan perang kita seperti apa? Apa yang mungkin terjadi di depan mata? Persiapan kita apa? Ya kan? Nah, ini paradigmanya seperti ini. Nah, apalagi mahasiswa itu insan yang cerdas, kaum cendekia, ya kan? Nah, makanya harus mulai dari sekarang sadari betul ya bahwa Anda itu bukan sebagai siswa lagi, sebagai mahasiswa. Jadi harus secara cerdas menghadapi bencana ya, yang namanya kesiapsiagaan. Nah, kita lihat ya. Ini adalah peran perguruan tinggi, ya. Perguruan tinggi itu memiliki kewajiban, yaitu apa? Tentu sesuai dengan bidangnya, yaitu mencerdaskan. Sesuai dengan amanat undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena apa? Karena perguruan tinggi ini gudangnya ilmu, gudangnya riset, gudangnya penelitian, gudangnya orang-orang cerdas. Nah, makanya perguruan tinggi ini harus mencerdaskan masyarakat. Ya, bisa dibayangkan nggak kira-kira? Nah, terus nanti peran saya apa Bu? Kalau sudah jadi mahasiswa, saya harus ngapain? Bagaimana saya bisa mencerdaskan masyarakat sekitar Kendal? Begitu kan? Nanti ya di Stikes Kendal ini sudah ada upaya ya dalam rangka tadi mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dalam bidang kebencanaan. Termasuk nanti kegiatannya adalah ini ya
Nah, kegiatannya kan macam-macam. Ada ekstrakurikuler, kemudian yang tidak salah pentingnya intinya itu kita sudah memasukkan muatan kurikulum ya, dalam bentuk mata kuliah kebencanaan, baik di prodi sarjana keperawatan, kesehatan masyarakat maupun farmasi. Ya. Kalau keperawatan ada mata kuliah yang namanya perawatan bencana, yang nanti ada sekitar 2 SKS ya. Di situ ada mata kuliah yang nanti ditempuh di semester atas ya. Kemudian di kesehatan masyarakat juga sama. Ada mata kuliah atau muatan materi tentang manajemen bencana. Nah, selain itu nanti ada kegiatan di luar kurikulum, ya, itu kegiatan yang mungkin panjenengan semua ini paling suka, ya, yang namanya ekstrakurikuler, tempat menyalurkan bakat dan minat, gitu ya. Tempat, oh bukan Bu, sekarang itu trennya bukan menyalurkan bakat dan minat, tapi menyalurkan hobi. Tidak apa-apa, ada masalah ya. Nah, ekstrakurikuler atau mungkin istilahnya kalau di perguruan tinggi kita sebut dengan UKM ya, jadi kegiatan mahasiswa. Ya, nanti silahkan Anda ikuti. Di sini ada yang namanya UKM, istilahnya apa? Pecinta alam, ya. Kemudian ada kepanduan. Kepanduan itu kepramukaan, ya. Ini kan juga merupakan bagian-bagian yang sinkron dengan upaya kesiapsiagaan kita. Karena apa? Kan di dalamnya ada kegiatan yang mengajarkan atau melatih mahasiswa untuk siap menghadapi kondisi gitu ya. Sebelum saya menunjukkan kegiatan-kegiatannya seperti apa, saya ingin bercerita seperti ini. Kita perguruan tinggi kan mempunyai tanggung jawab mencerdaskan bangsa. Ya. Oleh karena itu, upaya, cara, strategi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi ini harus betul-betul bisa direalisasikan. Oleh karenanya, kementerian sudah memberikan petunjuk. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan learning by doing. Silakan Anda baca nanti di panduan di Kemenristek itu ada. Ya, panduan untuk menyelenggarakan bagaimana menggodok mahasiswa supaya dia bisa menjadi seorang yang siap menghadapi bencana dan juga mencerdaskan masyarakat. Learning by doing. Apa itu? Ya, belajar dengan melakukan. Ya, belajar dengan langsung action. Oleh karenanya, ya nanti di dalam pembelajaran itu ada praktik langsung, ya seperti simulasi bencana. Simulasi ya dilakukan di suatu tempat, ya kan, di mana itu disetting ya seperti role play istilahnya, itu suatu kegiatan yang dia mensimulasikan praktik bagaimana manajemen bencana itu dilakukan. Ya, ada yang berperan sebagai tim kesehatan, ada yang berperan sebagai tim SAR, ada yang berperan sebagai kepolisian, ada yang berperan sebagai pimpinan di suatu wilayah atau daerah seperti bupati dan lain-lain. Ini betul-betul simulasi nanti. Bagaimana cara berkoordinasi, bagaimana caranya menanggulangi korban, ya, dan lain-lain. Itu bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk nanti aplikasi bagaimana kita berupaya mendidik ya, mahasiswa supaya bisa terus kita mencerdaskan masyarakat. Nah, lalu actionnya ke masyarakat apa? Ya, actionnya ke masyarakat adalah macam-macam bentuknya. Baik dosen maupun mahasiswa itu bisa terjun langsung ke masyarakat, baik saat bencana maupun pasca bencana. Pra bencana itu bisa dengan misalnya apa? Ngajari masyarakat mengenali tanda dini, ya kan? Bagaimana menyiapkan evakuasi mandiri, ya? Bentuknya apa? Bentuknya ya penyuluhan misalnya, atau masyarakat misalnya anak-anak
kecil ya misalnya, atau di komunitas tertentu kita bisa adakan simulasi bersama-sama. Bagaimana ini kalau terjadi gempa bumi, kita harus bagaimana? Ya, ajari, nanti mengajari masyarakat seperti itu. Ya. Kemudian dosen di sini bisa melakukan pengabdian masyarakat ataupun melakukan riset-riset atau penelitian yang tujuannya atau lingkupnya itu tentang kebencanaan. Ya. Ini jadi tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen ya semua aktivitas akademika memiliki peran untuk mencerdaskan. Oke. Nanti bisa dilihat gambar-gambarnya ya, kegiatan kita seperti apa. Ini adalah hanya cuplikan kecil saja, sebetulnya masih banyak sekali gambar, bahkan video, namun di sini tidak saya sharekan begitu. Ya, nanti bisa dilihat ya di YouTube atau nanti kalau sudah kuliah bisa melihat langsung ya ketemu dengan saya. Baik, nah sekarang berikutnya saya ingin memberikan informasi bahwa Stikes Kendal itu adalah perguruan tinggi yang sudah siap atau siaga menghadapi bencana. Wujudnya apa? Wujudnya adalah salah satunya yang pertama itu sudah ada kebijakan. Ya, kebijakan terkait dengan bagaimana menghadapi suatu bencana yang potensi terjadi di sini. Ya. Contohnya seperti sekarang ini pandemi ini ya. Di sini sudah ada yang namanya gugus tugas. Gugus tugas untuk ini ya penanggulangan bencana biologi ya COVID-19 ini. Jadi kemudian semua protokol-protokol kesehatan yang sudah ada panduannya dari pemerintah itu kita sudah jalankan. Ya, termasuk ini sekarang ini adalah salah satu protokol ini. Kalau tidak ada pandemi, pasti mahasiswa semua sudah berada di kampus, ya kan? Bertemu dengan saya langsung, ya, bertemu dengan bapak ibu yang lain, bisa duduk di bangku kelas. Nah, karena ada pandemi ini, maka protokol kita mengatakan bahwa tidak boleh yang namanya berkerumpul, ya, berkerumun, berkumpul. Oleh karenanya kita daring seperti ini, ya, jarak jauh. Ini salah satu upaya juga ya. Ini upaya kesiapsiagaan seperti ini, ya. Makanya saya ingin juga di sini berpesan kepada mahasiswa semuanya, dalam kondisi bencana biologi pandemi seperti ini, Anda harus siap. Mungkin kemarin pengalaman pada saat di sekolah menengah ya, di SMA sudah Anda alami. Ya. Nah ini Anda harus beradaptasi dengan yang namanya perguruan tinggi. Ya. Tentu nanti kemandiriannya akan lebih. Ya. Kemudian metode pembelajarannya juga mungkin akan lebih lebih banyak lagi, lebih berbeda ya dengan masa-masa kemarin pada saat SMA, SMK. Ya, Anda harus siap. Apa kesiapsiagaannya? Ya. Anda harus menjaga kesehatan di rumah, patuhi protokol kesehatan, ya. Kemudian media, di sini ya media jangan lupa. Media untuk apa? Untuk mendukung proses belajar mengajar, proses perkuliahan. Karena semuanya ini akan daring selama belum ada perubahan kebijakan. Seperti itu. Nah, oke. Dari tadi paparan saya, sudah sadarkah? Sudah tahukah? Ya, bahwa peran Anda di sini sangat penting. Ya, oleh karena tujuan Anda kuliah, sekarang Anda harus tambah. Ya, saya kuliah untuk kerja Bu. Pokoknya yang penting saya lulus bisa bekerja. Ingat, Anda punya kewajiban mencerdaskan masyarakat. Oke, ya. Jadi tidak hanya lulus, dapat ijazah, dapat nilai, tapi ilmu yang sudah Anda dapatkan di bangku perkuliahan ini nanti goalnya adalah berperan aktif mencerdaskan bangsa. Ya, Anda nantinya mungkin akan jadi pemimpin, ya, atau profesi keperawatan. Ini nanti perannya juga sebagai itu tadi, edukator. Kesehatan masyarakat apalagi, ya. Farmasi juga
ada peran yang penting dalam upaya penanggulangan bencana. Nah, saat ini yang mengembangkan vaksin, nah ini kan orang-orang farmasi. Nah itu juga termasuk butuh ilmu. Kalau Anda nggak belajar kan nggak bisa toh. Itu bagaimana membuat obat, membuat suatu formula untuk menemukan vaksin. Nah ini nanti akan Anda tempuh. Itu juga bagian penting ya dari yang namanya insan cerdas siap bencana kita. Ya, oke. Baik, mungkin ini tadi sudah Anda lihat ya untuk kegiatan-kegiatannya. Nanti bisa Anda ikuti mana yang Anda suka gitu. Ya, kalaupun misalnya Anda tidak suka dengan kegiatan-kegiatan yang outdoor seperti itu, ya nanti bisa mengikuti kegiatan yang lain ya. Di kurikulum itu juga ada. Nanti Anda tetap akan bisa merasakan kegiatan yang ke arah bencana ya, seperti itu. Nanti akan ketemu dengan saya, dengan dosen yang lain di bidang kebencanaan. Oke. Jadi seperti itulah ya, peran kita, tugas kita, wujud kesiapsiagaan kita dalam menghadapi suatu bencana. Semoga kita semua menjadi insan yang cerdas dan tanggap bencana sehingga siap menghadapi bencana. Oke, ya, saya kira demikian ya yang bisa saya bagikan, kita sharingkan ya. Ini hanya sedikit saja dari sekian banyak ilmu tentang kebencanaan. Nanti belajar lebih dalam lagi, belajar lebih banyak lagi tentang dunia kebencanaan di perkuliahan. Ya, baik. Saya kira cukup dari saya. Apabila ada kesalahan, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus semangat, ya. Saya doakan semoga yang ada di rumah masing-masing dalam kondisi terus sehat, ya. Dan kita berdoa bersama-sama pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung. Ya, saya juga pengen tahu ini ya, makanya saya tuh nggak bisa lihat ini yang cantik berapa orang, namanya sebelah mana ya, yang ganteng itu sebelah mana, tapi yang jelas semuanya cantik dan ganteng ya. Oke, baik, semangat terus, dan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.